Shalom baik kita semua. Nama saya Pralina Sotohang. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi dari materi yang disampaikan oleh Pendeta Joseph Syanipar dengan judul Kepemimpinan Pastoral Nabi Habakuk sebagai role model kepemimpinan para pendeta di era milenial. Sikap kepemimpinan pastoral Nabi Habakuk. Sikap kepemimpinan pastoral Nabi Habakuk merupakan menjadi sebuah contoh yang boleh ditiru oleh para pendeta di era milenial pada saat ini. Sikap Habakuk terhadap waktu yang sukar, waktu dibentuk dari saat demi saat menjadi suatu rentetan waktu yang harus dilalui oleh setiap orang. Nabi Habakuk telah mengalami waktu-waktu yang sukar dalam pelayanan kenabiannya, dan ia telah mengatasinya dengan cara yang sangat baik. Jadi, di dalam pelayanan Habakuk tidak terlepas daripada apa? Daripada persoalan atau permasalahan. Dan dikatakan bahwa Habakuk sukses menghadapi kesukaran dalam pelayanannya dengan cara yang baik. Sikap Habakuk terhadap dosa dan kemunduran rohani. Dosa menjadi penyebab utama bangsa Yehuda menjauh dari Allah. Dosa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda dan bangsa penindas adalah dosa ketidakadilan, dosa korupsi, dosa tamak. Tamak bisa disebut juga dengan serakah. Keserakahan yang artinya keinginan yang tinggi untuk memiliki kekayaan yang lebih dari orang lain dengan cara yang tidak benar. Dosa kekerasan, pertumpahan darah, dosa amarah, kemabukan, dan perzinahan, dan juga dosa penyembahan berhala. Dan ini merupakan dosa yang dilakukan oleh bangsa daripada Habakuk ini. Mereka melakukan begitu banyak kedosaan, dosa ketidakadilan, perzinahan, kekerasan, dan lain-lain. Role model kepemimpinan Kristen di era milenial. Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan mengenai kehidupan dan kepemimpinan pastoral Nabi Habakuk dan hasil penelitian lapangan mengenai kepemimpinan para pendeta sebagai pemimpin Kristen di era milenial menunjukkan bahwa Habakuk sangat cocok untuk menjadi role bagi para pendeta sebagai pemimpin Kristen di era milenial ini. Jadi, telah diteliti dari segi kehidupan dan kepemimpinan daripada seorang pastoral kenabian Habakuk. Dan Habakuklah terpilih menjadi sangat cocok untuk menjadi contoh bagi para pendeta di zaman ini, oleh karena kesuksesan daripada kepemimpinan Habakuk pada saat itu. Pengertian pemimpinan Kristen. Dalam bahasa Inggris, pemimpin disebut leader. Arti katanya atau to lead. Dalam kata itu terkandung beberapa arti yang sangat erat hubungannya. Bergerak lebih awal, berjalan di depan, mengambil langkah pertama, membuat panggilan dulu, memelopori, mengarahkan pikiran dan bahkan pendapat orang lain, membimbing, menuntun, menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya. Dan inilah yang akan dihadapi oleh para pendeta di era milenial ini, bahwa para pendeta disebut sebagai seorang pemimpin. Dalam kata bahasa Inggris, leader, artinya to lead. Dan pendeta-pendeta harus bergerak lebih awal, artinya bahwa pendeta harus menjadi contoh bagi masyarakat sekitar, ya, dan mengambil keputusan yang baik, serta menuntun orang-orang dan membuat sebuah pengaruh. Dan hal ini telah dilakukan oleh Habakuk pada zaman kepemimpinannya, bahwa dia telah memimpin dengan baik, dan dia juga telah memberikan pengaruh bagi bangsa Yehuda pada saat itu. Panggilan pimpinan Kristen. Berdasarkan hasil penelitian mengenai panggilan Habakuk menjadi nabi adalah panggilan yang jelas dari Tuhan. Maka panggilan yang jelas itu menjadi role bagi para pendeta sebagai pemimpin Kristen di era milenial ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap pemimpin harus mengawali kepemimpinannya dan memastikan ada panggilan Tuhan secara khusus baginya. Jadi, seorang pendeta atau calon pendeta
harus ada sebuah panggilan dari Tuhan untuk melaksanakan pelayanan ini ya. Untuk mengambil jurusan pendeta harus mendapatkan sebuah panggilan. Sama halnya dengan Habakuk, bahwa dia benar-benar dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Yehuda pada saat itu. Dan dengan panggilan itu, dan kita memastikan bahwa diri kita dipanggil, dan kita pasti akan mengawalinya berdasarkan akan perintah daripada Tuhan. Visi pemimpin Kristen. Berdasarkan hasil penelitian mengenai visi Nabi Habakuk sangat jelas dari Allah, karena ia dipanggil oleh Allah menjadi nabi untuk membawa permasalahan umatnya kepada Allah, menjadi role model bagi para pendeta sebagai pemimpin Kristen di era milenial ini. Jadi Habakuk ini oleh karena dia dipanggil oleh Allah untuk membawa sebuah permasalahan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda pada saat itu, dan permasalahan itu dibawakan kepada Allah, mengadu kepada Allah. Jadi inilah menjadi contoh bagi para pendeta di era milenial ini, bahwa para pendeta harus bisa membawa berbagai permasalahan daripada anggotanya kepada Tuhan ya, agar Tuhan dapat membantu setiap persoalan yang dihadapi oleh umat-umatnya pada saat itu. Wibawa pemimpin Kristen. Berdasarkan hasil penelitian mengenai wibawa seorang pendeta sebagai pemimpin Kristen adalah wibawa seorang pendeta yang terletak pada sejauh mana relasinya dengan Tuhan yang nyata dalam kehidupannya pribadi dan sejauh mana ia melaksanakan tugasnya. Jadi seorang pendeta dikatakan berwibawa bukan karena harta yang dia miliki, namun dikatakan bahwa seorang pendeta berwibawa sejak dilihat daripada kehidupannya, bagaimana kedekatannya kepada Tuhan, dan bagaimana akan tugas-tugas yang dia lakukan. Pelayanan dengan baik Nabi Habakuk yang tidak mencari wibawa, tetapi memiliki wibawa karena kedekatannya dengan Allah, menjadi role model bagi para pendeta di era milenial ini. Jadi Habakuk telah memberikan contoh bahwa Habakuk dikatakan berwibawa bukan karena harta yang dia miliki, namun oleh karena dia dekat dengan siapa? Dengan Tuhan. Dan inilah kiranya menjadi contoh bagi para pendeta di era milenial ini, bahwa seorang pendeta harus bisa menjadi seorang pelayan yang baik, yang dekat kepada Tuhan. Tugas pemimpin Kristen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai seorang pendeta, kalau ia menyadari bahwa dia pemimpin, maka tugas yang penting adalah memimpin. Secara teori memimpin itu harus punya kemampuan berpikir yang luas dan komprehensif dan khas. Karena tugas utama dari pemimpin adalah berpikir. Jadi seorang pendeta itu adalah seorang pemimpin ya. Bahwa calon-calon pendeta dan juga pendeta harus menyadari bahwa dia ditempatkan di sebuah tempat itu untuk apa? Untuk memimpin gereja tersebut. Dan dikatakan seorang pendeta dituntut untuk mempunyai kemampuan berpikir yang komprehensif dan juga pemikiran yang luas. Karena tugas daripada pemimpin adalah berpikir. Pemimpin perancang masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemimpin yang diperlukan pada masa yang akan datang adalah memiliki kriteria sebagai berikut. Jujur dan dapat dipercaya, bersih dan bertanggung jawab, kompeten dan profesional, menunjukkan pandangan yang jauh ke depan, integritas, cerdas dan tulus, komitmen, konsisten, kooperatif, keteraturan dan keterbukaan, berpenampilan tegas dan berwibawa, dan memiliki track record, citra, reputasi, dan kerja yang baik. Pemimpin perancang masa depan adalah pemimpin yang bekerja keras dan menggenderkan pemimpin baru untuk pemimpin masa depan. Jadi kriteria pimpinan seorang pendeta itu haruslah seorang yang apa? Yang jujur. Pendeta tidak boleh apa? Berbohong ya.
Dan pendeta harus dipercaya. Dan bukan hanya itu, pendeta harus bertanggung jawab, lebih mengutamakan tugas pelayanan yang diberikan kepadanya daripada hal-hal duniawi. Pendeta harus seorang profesional, dan pendeta dikatakan harus mempunyai pikiran yang cerdas. Seorang pendeta harus tulus hati, konsisten, dan juga dikatakan bahwa pendeta harus berpenampilan yang rapi, dan pendeta harus tegas, berwibawa, dan juga dikatakan bahwa yang paling penting pendeta harus memiliki kinerja yang baik dan bekerja keras, dan seorang pendeta harus siap untuk memimpin calon-calon masa depan sebagai tiang-tiang gereja. Pemimpin sebagai pelayan. Berdasarkan hasil penelitian, pemimpin sebagai pelayan menunjukkan bahwa namanya memimpin itu kedudukannya di atas dan pelayan itu kedudukannya di bawah. Tetapi dapat disinergikan dengan cara pemimpin berhati hamba. Pemimpin pelayan meneladani kepemimpinan Tuhan Yesus. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu juga saling membasuh kakimu. Yohanes 13 ayat 14. Dikatakan bahwa seorang pendeta itu adalah seorang pemimpin yang merupakan juga menjadi seorang pelayan. Artinya, pemimpin itu adalah seorang atasan dan pelayan adalah seorang bawahan. Dan para pendeta dituntut untuk memimpin berhati hamba. Artinya, memimpin dengan tulus ya, rela berkorban. Sama dengan Yesus ya. Dikatakan bahwa Yesus, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu juga saling membasuh kakimu. Bahwa Yesus membasuh kaki daripada murid-muridnya ya. Dia memberikan contoh ya. Dia membasuh kaki murid-muridnya dengan tulus hati, tanpa memikirkan bahwa dia adalah seorang Tuhan ya. Bahwa dia adalah seorang guru daripada murid-muridnya. Dan seorang pendeta dituntut untuk mengikuti kepimpinan daripada Yesus ini. Tantangan pemimpin Kristen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tantangan bagi seorang pemimpin Kristen adalah harta, tahta, dan wanita. Pujian dan sanjungan dari manusia seringkali menjadi senjata ampuh bagi iblis untuk menjerat hidup seorang pemimpin menjadi sombong. Salah satu ciri kesombongan adalah suka memuji diri sendiri. Segala sesuatu berfokus pada aku. Ya. Walaupun seorang pendeta, namun seorang pendeta tidak terlepas dari namanya sebuah tantangan ya. Ada 3 dikategorikan tantangan yang bisa menjatuhkan seorang pendeta. Yang pertama adalah harta ya. Banyak pendeta yang jatuh karena memikirkan harta duniawi, korupsi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tahta. Banyak seorang pendeta yang melakukan berbagai cara hanya untuk mendapatkan kedudukan. Dan yang ketiga adalah banyak seorang pendeta yang jatuh oleh karena wanita. Banyak pendeta yang berselingkuh dan lain sebagainya. Dan inilah menjadi tantangan bagi para pendeta di era milenial ini. Bahwa ketiga ini bisa menjatuhkan daripada para pendeta yang ada pada saat ini. Dan dikatakan bukan hanya itu. Seorang pendeta seringkali jatuh oleh karena kesombongan diri ya. Suka memuji diri sendiri. Segala sesuatunya berfokus pada dirinya. Merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling benar. Dan hal ini yang perlu dijaga oleh para pemimpin di era milenial ini. Kesuksesan atau keberhasilan pemimpin Kristen. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemimpin yang berhasil dan sukses menunjukkan bahwa pemimpin yang Kristen yang berhasil dan sukses adalah pemimpin yang takut akan Tuhan dan disertai Tuhan. Nabi Habakuk menjadi role model bagi para pendeta di era milenial, di mana ia takut akan Tuhan dan mengalami penyertaan Tuhan, menjadi role model bagi para pendeta di era milenial ini. Dengan demikian, seorang pemimpin Kristen yang berhasil dan sukses adalah pertama, sudah mengalami pertobatan. Dan yang kedua, dia harus melalui satu pendidikan teologi atau kepemimpinan Kristen yang memberi kepribadian dan pengetahuannya menjadi seorang pemimpin.
Dan yang ketiga, dia sudah melewati berbagai terpaan kehidupan yang ringan dan berat, sehingga ia sudah belajar mengatasinya. Keempat, dia mempunyai kepribadian dan integritas sebagai seorang pemimpin yang baik. Yang kelima, dia takut akan Tuhan dan bersandar selalu akan pimpinan kuasa Roh Kudus. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang bekerja keras, hidup dalam kebenaran, dan tegas dalam tindakannya. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang disertai Tuhan, maka apa saja yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ya, salah satu kunci daripada kesuksesan daripada pendeta di era milenial ini adalah harus takut akan Tuhan, ya. Dan dikatakan bukan hanya itu saja, bahwa para pemimpin era milenial ini harus bekerja keras dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kesimpulan, kepemimpinan para pendeta di era milenial dengan menjadikan pemimpin pastoral Nabi Habakuk sebagai role model yang sangat tepat, karena situasi zaman Habakuk mirip dengan situasi zaman sekarang. Kehidupan kepemimpinan para pendeta di era milenial harus berintegritas rohani yang dinampakkan melalui tutur kata dan sikap dan kepemimpinannya. Kepemimpinan para pendeta di era milenial harus didasarkan pada kebenaran Alkitab yang menunjukkan bahwa ia seorang pemimpin Kristen yang menjunjung tinggi firman Allah dalam kepemimpinannya. Kepemimpinan Tuhan Yesus hendaklah menjadi contoh dan teladan yang harus diikuti oleh setiap pemimpin Kristen di era milenial ini, agar kepemimpinannya berhasil dan berdampak bagi dunia ini dimanapun dia hadir dan melayani. Jadi kepemimpinan daripada Habakuk sangat tepat bagi pada pendeta di zaman sekarang ini, bahwa seorang pendeta di era milenial ini harus berintegritas rohani dari tutur kata, ya. Jadi seorang pendeta harus bisa terlihat daripada perkataannya, daripada sikapnya dalam memimpin, ya. Dan dikatakan bahwa kepemimpinan pendeta itu harus berdasarkan pada kebenaran Alkitab dan menjunjung tinggi akan firman Allah. Dan kiranya model kepemimpinan daripada Habakuk dan juga kepemimpinan serta pelayanan daripada Tuhan Yesus dapat menjadi contoh bagi para pemimpin di era milenial pada saat ini, agar kepemimpinan yang dilakukan oleh para pendeta-pendeta di zaman saat ini berhasil dan berdampak sebagaimana Yesus lakukan selama di dunia ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.